Gua potong dulu sebentar. Gue inget banget Vincent pernah ngomong nih ke gue. Kita harus peka sebelum dapat PK. Gue inget banget kata-kata lo itu. Selamat datang di podcast TAC di konten FBI. Dan seperti biasa, kalau begini settingannya berarti saya nggak sendirian. Saya ada tamu. Sekali lagi, kenapa namanya tamu? Karena yang datang bukan bintang. Karena kalau bintang jadi bintang tamu. Bisa perkenalkan diri, siapa namanya? Vincent. Vincent itu ngapain nih? Ngapain? Jelasin. Apanya ngapain? Yang maksudnya sehari-hari ngapain gitu kan. Mungkin sahabat-sahabat kita masih belum tahu Vincent itu siapa. Bohong sih kalau ini buat kontennya aja nggak ada yang tahu. Sombong banget. Jadi Vincent itu adalah pemain musik, asik musik. Dia adalah pemain musik di Gajah Mada, di umum, kadang di TAC juga ngisi. Dan kenapa dia diundang di podcast TAC? Karena dia masih ada hubungannya sama TAC. Apa hubungannya? Ya bantuin pelayanan aja. Oh, bantuin pelayanan aja. Bukan karena ada seseorang gitu? Oh, bukan. Jauh. Itu juga sih. Itu juga salah satunya. Kenapa gue mau ajak ngobrol lu, Chan? Jadi gini. Lu kalau temen-temen mungkin pada nggak tahu ya. Kalau misalkan lu tahu Silvi, tahu lah ya Silvi teman kita ya, yang kulitnya tidak seberapa cerah. Iya, tahu. Ya. Ya, sering lah. Ya gitulah ya. Dia itu adalah orang yang udah maksudnya udah didik dari jauh tuh udah tahu dia mau jadi apa. Jadi dia mau jadi tour leader, dia mau kerja di bidang pariwisata dari SMP naik ke SMA, dia udah di sekolah pariwisata, sekarang kerja jadi di pariwisata dan jadi tour leader. Tempat gue liat story-nya. Nah, dan lu juga salah satu orang yang menurut gue udah dari jauh. Lu main musik dari umur berapa? Main musik. Kalau main musiknya umur SMP nih. Main ya. Kalau bisa tuh dari umur 6 tahun. Gue inget gue SMP 1 udah liat lumayan di sekolah. PD. Enggak, di setiap ini percaya diri atau persatuan doa. Jumat itu loh. Enggak, semacam pensi tapi SMP punya. Iya, gue inget. Lu main sama si siapa? Main berapa itu? Anton Lubardo. Ya itu SMP kan berarti gue. Iya, SMP. Tapi main itu SMP. udah pede ya? Ya, nggak tahu malu sih sebenarnya. Dan pakai celana borju, gue inget tuh. Celana borju. Celananya yang dibilang panjang tidak, pendek pun enggan itu. Tapi gombrong. Itu terus gue liat lu, oh ini Vincent nih. Gue baru pertama kali liat tuh situ. Belum kenal tuh kan. Kenal. Terus kenalnya pas lu udah naik SMK ya. Gua SMP 3 mau ke SMA 1 baru kenal. Lu masuk di SMK Bina Karya. Betul? Apakah ada ilmu yang diambil dari SMK Bina Karya setelah lu lulus sekarang? Nggak ada. Jadi cuma formalitas sekali. Nah, berarti lu udah tahu lu mau jadi musisi dari lu lama tuh, logikanya. Dari SMP gue, cita-cita gue pengen main musik nih kayak ngiringin. Pertama kali tuh gue pengen banget ngiringin almarhum Ben. Tuh jadi sedih gue. Enggak, itu beneran. Tapi beneran gue juga. Maksudnya begitu dia meninggal, gue kemarin juga nangis gue, Cen. Nangis gue sampai. Jadi lu kalau tahu si Panji ya, Panji cerita, dia jadi bikin show buat tahun ini, spesial di Istora Senayan. Dibilang dia udah rencanain closingnya itu ketika nama gue Panji, selamat malam, dia mau angkat tangan nunjuk ke arah Glenn. Dia bilang bahwa gue bisa saingin lu di dunia stand up gitu. Kalau lu rajanya di dunia musik, gue di dunia stand up nih. Kita mau bersanding gitu istilahnya. Tapi sekarang gue nggak ada orang yang buat gue tunjuk katanya. Sedih itu, gue pas dengerin itu, aduh ya ampun, sedih banget. Aduh. Ya gitulah, cita-cita gue dulu tuh kayak ngeliat. Dulu sih yang gue lihat sempat jadi basisnya Glenn tuh Berry Dik Mahwa. Keren juga ya. Pengen nih gue. Fun fact-nya dulu gue bisa pertama kali main musik tuh main keyboard. Terus kenapa gandrongnya ke bass sekarang? Karena gue ngeliat DVD lesson yang dipinjemin temen gue, main bass tuh di slap-slap. Keren ya. Piano keyboard nggak bisa di slap-slap gitu. Masa Nggak bisa. Barangkali di Betot juga mungkin. Jangan dong. Tau gak si Silvi bilang apa tentang bass? Bass itu kayaknya alat musiknya gunanya apa sih, Man? Kayaknya cuman bikin bingung doang ya. Gue bingung fungsinya apa dulu gitu. Sil itu cuman buat lengkapin orang di panggung doang sebenarnya. Gue inget banget Silvi ngomong gitu dulu. Oke, terus setelah itu
Ya setelah itu mulailah SMP gue dan teman-teman gue bikin band namanya dulu Santa Band. Apa? Santa Band di Bineka dulu, zamannya masih ada radio tuh, masih diputar tuh dari sekolah Bineka. Santa Band. Oh iya. Lu recording sendiri gitu? Recording sendiri, kayak bayar studio patungan. Lagunya kebetulan yang bikin gitaris gue. Namanya Dodi, waktu itu dia sekolahnya di Triratna. Jadi gue satu band tuh nggak semuanya satu sekolah. Yang satu sekolah gue sama drummer gue doang. Udah mulai akhirnya bikin lagu, 3 lagu itu nggak salah. Sampai bikin video klipnya. Ngeri. Gue nggak tahu di itu masih ada apa enggak. Kalau ada aib ya nih cari ya. Terus akhirnya ya udah mulai dari situ nggak tahu gimana dapat linknya buat main di Jet Ski Cafe dulu. Woi, lumayan dong. Jet Ski Cafe kan ibaratnya udah high class dong. High class, tapi kan lu taunya high class kan. Kenyataannya pas main ya nggak rame sih yang datang ke cafe situ. Oh, tapi bayarannya? Iya. Gue sebut nih ya. Mohon maaf. Nasi goreng telur ceplok, es teh manis, sama kerupuk udang. Itu kelas berapa tapi SMP? SMP tapi zaman dulu. Oh, tapi udah lumayan banget dong. Lumayan, SMP udah bisa kayak gitu. Gue inget kita kalau sekolah dulu tuh kalau nggak main band tuh nggak keren. Nah itu. Iya nggak sih? Gue dulu juga ada band. lu punya band? Ada. Gue baru tahu nih. Nama band gue nggak ada band. So lucu banget gitu. Anda siapa Manuel? Kenapa namanya seperti itu? Anda komedian Anda? Cocok sih. Gue yang pencetusnya tuh kayak kita bikin aja namanya nggak ada band. Soalnya kan udah ada tuh yang ada band. Kita bikin nggak ada band. Tadinya teman gue lebih parah lagi, kita bikin bercanda band aja gimana? Kan udah ada serius, kita yang bercanda. Iya. SMP masih melucui semua. Personalnya siapa aja man? Ada yang sampai sekarang masih main musik. Siapa? Deki. Waduh, saya kenal juga. Mungkin teman-teman THC juga kenal kali ya. Kenal lah, mungkin nggak kenal. Ada Deki, pokoknya yang koko oriental itulah. Orient. Dulu dia mainnya tidak seberapa jago dia. Dulu makanya mau gabung ke kita. Sekarang sudah tidak mau lagi. Udah punya anak. Udah punya anak. Yang gue maksud adalah lu berarti udah aim itu dari Jojo hari lu mau jadi musisi. Iya. Kenapa lu yakin bahwa musik bisa menghidupi lu? Kita udah tahu nih, maksudnya lu aimnya adalah lu mau ngiringin Glenn. Tapi lu pernah main sama Glenn? Belum, cuman satu panggung beberapa kali pernah. Oh. Satu panggung dengan artian gue main sama Albert Fakdauer. Gestar utamanya adalah tapi di acara Natalnya Sound of Hope, Natal lokal. Belum lama kok, tahun kemarin. Aduh, ingat selalu sedih gue atau kenapa? Orang yang sosoknya dengan sebenarnya udah besar namanya, tapi tampilnya tampung. Baiknya minta ampun sih, ngeri. Balik lagi ke pertanyaan tadi, dari mana lu yakin bahwa musik itu bisa menghidupi lu? Karena gue pernah ngobrol sama temen gue yang olahragawan ya. Ketika udah gede, dia jago banget olahraganya. Tapi ketika udah dewasa, dia gak mau jadi olahragawan. Alasannya satu, ya gak ada duitnya. Dan dia lebih memilih untuk buka usaha, dan sampai sekarang masih buka usaha. Kenapa lu bisa menentukan bahwa ini musik ini jalan gue yakin bisa hidup dari musik? Kenapa ya? Karena mungkin bisa disebut passion kali. Terlalu luas. Tidak menjawab pertanyaan saya. Tidak menjawab sekali. Bisa bilang maksudnya ada nggak sih titik di mana lu merasa bahwa kayaknya nggak bisa nih? Oh pernah. Ada. Selain di saat sekarang. Ya kalau ini ya, kalau sekarang kan ini kan semuanya juga kena. Dulu zamannya kapan ya? Pokoknya intinya pernah gue ngeliat teman-teman gue main sekuler aku hukum ya. Apakah ini benar jalannya? Ya gue tetap jalanin aja. Dengan sendirinya jalannya terbuka, gue juga nggak ngerti gimana. Tapi gue gini ya, gue kalau ngomong ini suka takut takutnya orang yang nonton kita nih, dengerin kita pun punya pola pikir yang sama tapi di bidang yang berbeda. Karena maksud gue, dan end up-nya tidak seperti kita. Ya, gue ngomong kita karena gue juga gitu, maksudnya lo juga hidup dari musik, gue hidup dari bikin video, bikin film segala macem.
gue suka takut buat encourage orang untuk ngejar passionnya karena gue nggak yakin somehow gue nggak yakin bahwa passion itu bisa hidupin dia. Nah makanya kan kenapa ada orang yang sering bilang lu temuin passion lu tuh apa. Mungkin kalau misalnya ternyata itu bukan, nggak bisa ibarat yang hidupin dia, belum tentu itu passionnya dia juga kan. Lu ngerti kan? Salah lu posisinya lu udah ngejalanin yang sekarang nih, tapi ternyata passion lu di musik, dan lu nggak tahu ya gimana ceritanya. Makanya kan kenapa gali potensi, temuin passion, ngerti? Ya gitu. Tapi ya kalau gue sih, gue lebih cenderung gini. Kadang-kadang orang tuh menemukan satu hal, tapi sebetulnya dia belum pernah coba hal yang lain. Oke. Dia udah ngerasa bahwa ini suka. Tapi dia tuh belum tahu sebetulnya ada hal yang lain sebetulnya dia lebih suka. Anggaplah contoh misalnya gue, lu main musik. Kalau misalnya lu main musik dan lu sukanya pas lu SMA, dan ternyata lu tuh belum pernah cobain rasanya jadi ngomong pegawai kantoran. Tour leader lah yang lebih advance ya, tour leader. Ya menurut gua lu bukan jiwa lu di musik, tapi karena kebetulan lu udah nyemplung di musik dulu, jadi lu kayak nutup diri buat yang lain gitu loh. Oke, ngerti. Ya nggak? Tapi maksud gua yang nggak salah juga kalau lu udah ngerasa bahwa wah ini jalan gua nih. Tapi masalahnya ada orang yang nutup diri buat nyoba hal yang lain gitu loh. Karena dia udah tahu bahwa karena dia mikir bahwa ini udah. Karena kita nggak bisa bedain itu tipis loh jaraknya. Ngerti. Dari mana kita tahu ini passion kita yang bisa hidupin kita sama emang dia belum coba aja gitu. Gimana ya? Ya kalau gitu menurut gue sih balik lagi ke orangnya masing-masing. Orangnya tuh yang bisa jadi dia takut mencoba sesuatu yang baru yang dia belum pernah coba. Jadi ya dia nggak akan pernah tahu kalau ternyata yang akan dia coba itu, yang dia nggak pernah coba itu ternyata passionnya dia. Nggak ada yang tahu kan? Gue juga dulu sebelum beneran nyemplung main musik tuh sempet di toko keluarga gue. Jadi ibaratnya kayak suruh-suruh lah, suruh-suruh. Jadi kayak ini dong apa? Kirim barang, maksudnya kirim barang tuh dari toko ke lobi, biar naruh ke mobil barang atau nyari barang. Dulu kayak gitu. Yang gue nggak begitu masuk itu gedung, yang gue nggak tahu di depan udah malam atau enggak, cerah atau hujan itu gue nggak tahu. Setahun kan? LTC ya dulu ya? Iya. Ya itu berarti kan lu udah coba dong. Permasalahannya ada beberapa anak-anak yang mungkin pada umur kita waktu itu terus dapat kesempatan itu dia nggak mau coba karena menurut dia, oh sorry ini bukan passion saya mah, jadi saya tidak akan bisa bantu toko mama. Ya padahal maksud gue, lu belum tahu, lu tuh masih SMP, masih SMA, lu udah bilang bahwa passion lu adalah A misalnya, lu nggak bisa ngomong begitu menurut gue, kecuali lu udah coba banyak hal dan wah semuanya gue nggak suka, kayaknya gue suka ini deh gitu. Nah itu beda case kalau menurut gue. Kalau misalnya kayak gitu berarti dia nyaman dengan zonanya dia. Lebih ke arah kabur nggak sih? Iya nggak sih? Lebih ke arah kabur sama realita yang ada gitu. Oh iya benar. Karena takut menghadapi realita dia pilih yang dia suka aja gitu. Ngerti. Gimana ya? Ya mungkin tiap orang beda-beda sih. Kalau gue pikir ya udahlah, waktu itu kan karena gue sempat kejadian itu, gue mikir temen gue udah main di sekuler, ya entah main weddingan atau main reguler di kafe. Gue belum tuh waktu itu. Kenapa nggak salah gue coba lah gitu kan. Sempat ii gue sempat minta bantuin kan. Udah gue coba aja jalanin. Dan akhirnya ya gue nggak suka sih duduk di depan toko kalau lagi nggak ada kerjaan, ada orderan. Gue tuh di sekolah aja, gue bukan orang yang demen sama pelajaran, tapi lebih ke pelajaran olahraga gue paling suka. Ya yang non akademis lah. Non akademis. Dibayangin aja ya, Vincent suka gerak-gerak olahraga aja segini, apalagi jaga toko doang. Nah itu makan naik gue keringetan. Iya bisa begitu sih. Tapi gue ingetnya Vincent itu adalah orang yang waktu itu ditanya sama salah satu orang gereja ya, di sini dia bisa main keyboard gak? Vincent bisa main keyboard gak? Bisa kok, tapi cuma dikit-dikit doang. Udah main aja nggak apa-apa. Begitu main dong, orangnya pada bingung. Katanya cuma bisa dikit Kapan? Waktu pertama kali masih CP. Gue diceritain sama
mentornya. Oh. Pertama kali masih CP, masih jadi calon pengerja, lu begitu. Sebelum jadi CP tuh gue lomba band tuh. Oh. Sama band gue Santa Band. Jadi dulu gue sama Manuel tuh pelayanan bareng lah. Kalau sekarang kan ya masih ketemu, cuman jarang bukan ibaratnya bukan. Gue lebih banyak pelayanan di umum. Kalau Manuel masih di TSI kan. Gue waktu itu zamannya TSI belum jadi TSI, namanya masih UK. Sebelum itu gue lomba band tuh sama Santa Band. Gajah Mada deh, di Gajah Mada ada lomba nih. Anak-anak sekolah jadi intinya dari tiap sekolah lomba. Nah akhirnya menang, band gue juara 1. Kalau nggak salah ditanyain deh. Permulaan dari situ. Lagi itu gue jawab iya, terus setelah iya pertama kali ketemu tuh di The Post kalau nggak salah. Waktu itu gue ingat masih ada Cidevi, Cirina, Teddy. Ketemu sama tiga itu. Ditanya lah satu-satu, maksudnya ditanyain pelayanan di mana aja, belajar musik di mana, gitu dulu lah. Akhirnya gue join ke UK pelayanan. Satu band? Enggak, lu doang kan? Gue doang. Kenapa lu doang? Yang lain kalau nggak salah lagi tuh drummer gue di HKBP, jadi kita kayak udah ada gereja lokal masing-masing. Kita dari situ gue mulai JP. Dan yang gue inget lagi dari Vincent ya, kita kan kenal udah dari tahun berapa, dari 2009 ya. Dia adalah orang yang bilang gini, gue dulu pernah pengen ikut Indonesian Idol kan, dulu kan gue juga nyanyi kan. Oh, terus Manuel nyanyi loh. Iya, gue Manuel nyanyi. Ada satu nyanyi nih Manuel nih nanti ya. Tungguin aja Manuel nyanyi nih. Tungguin aja. Masih lama uploadnya masih 3 mingguan lagi nantilah. Itulah. Aduh malu banget gue. Jadi gue kan juga nyanyi, tapi gue nyanyi itu lebih ke arah gue cuman tahu gue nggak fales sama suara gue emang nggak bagus. Cuman gue tuh bukan jago nyanyi, gue cuman bisa nyanyi. Dibilang suka juga enggak, gue cuman bisa aja. Tahu nada lah istilahnya. Satu kali gue pengen ikut Indonesian Idol kan, udah ngomong nih ke teman-teman nih, terus semua teman-teman kayak suportif gitu semua, ikut aja mas, siapa tahu bisa terkenal segala macam, kan suara kamu juga bagus segala macam. Ketemu lah Vincent kan, terus cerita mau ikut Indonesian Idol. Oh ya udah man, ikut aja, tapi ya sebenarnya sih harusnya tahu kualitas diri sih. Bah, nggak jadi ikut langsung itu. Tapi ini gue sempet bahas Jan, gereja itu menurut gue ya pribadi itu sering namanya sugar coating. Sugar coating maksudnya gimana? Sebetulnya enggak, tapi karena gereja adalah konteksnya positif, jadinya iyain aja. Karena daripada menghancurkan mimpi orang gitu kan. Padahal menurut gue yang benar ada lu sebetulnya. Kalau dalam pada saat itu gue ya, katakanlah gue ikut Indonesian Idol, malu gue pasti sampai sekarang. Lu masuk sih man, masuk TV. Tapi yang jelek-jeleknya, bagian yang kocak-kocaknya aja gitu ya, mungkin ya bisa jadi sih. Cuman maksud gue, kalau itu terjadi gue bisa kepahitan Jan. Mungkin. Sama, pasti. Kata begitu jurinya bilang aku sih no, tapi kata orang-orang gereja suara aku bagus. Nah itu tuh. Kan kayak enggak, suara lu nggak bagus sebetulnya, cuma karena orang gereja jadi bilangnya bagus, enak gitu. Gue sering mendapatkan kayak gitu. Gue pernah cerita juga kemarin. Lagi Cika juga. Kok jadi kesebut Cika? Jadi ketahuan dong ya. Ya udahlah ya. Cika juga tahu. Lagi acara ulang tahun tag PSC, terus ada perform perkusi. Pas latihan tuh gue lagi liatin, ini main perkusi. Jadi pengen perkusi pakai ember, diketok-ketok pakai stick drum. Terus gue liatin dari jauh kan. Gue tuh lagi keluar negeri, lagi foto gitu kan. Jadi nggak sempet liatin latihannya. Sempatnya itu cuma liat H-5 kalau nggak salah. Pas gue lagi liatin, kok kayak biasa aja mainnya, kayak ember diketok udah gitu. Ya kayak mau bikin emosi emaknya aja gitu, embernya diketok gitu loh. Biasa aja gitu gue liatnya. Terus gue ngomong sama si yang adalah yang di situnya kan, ini mereka ntar performnya begini. Terus dia bilang, enggak ini nanti masih mau dilatih lagi, masih latihan kok. Udah H-5 tapi kan, oh ya udahlah gue percaya mereka aja. Sampai tibalah hari H. Nah pas hari H itu, gue liat performnya kan, gokil. Ini apa ya, maksudnya kayak ini cuman orang ketok-ketok ember, ngapain ini orang-orang ini ya gitu ya. Mungkin ini terdengar pedes ya dari mulut gue ya, tapi percayalah lu kalau perform itu di sekuler nggak dilemparin tomat bagus menurut gue sih. Maksudnya itu gimana ya ngomong? Karena kita di gereja, gue sering bilang juga di saat mumpung lu lagi di gereja, lu kalau disuruh perform aja. Karena gereja nggak mungkin huin lu.
Nggak mungkin lu fals kayak apapun juga nggak mungkin. Turun, nggak mungkin kayak gitu. Tapi bakalan diapresiasi. Tapi gue nggak suka apresiasinya, biasanya. Karena apresiasinya tuh jadi gini, ketika dia perform nih, ada pengerja yang juga aktif gitu loh. Dia teriak, "Wuh!" gitu. Mengerti gue. Padahal menurut gue, apa yang luin ini biasa aja gitu menurut gue. Terus jadi gue tahu niatnya baik untuk mancing jemaat biar bisa sorakin juga kan. Tapi gue ngeliatnya kayak orang yang lagi disorakin itu akan merasa gede kepala bahwa gue bagus. Tapi ketika dibawa itu keluar, kok nggak bagus? Responnya beda. Itu menurut gue sugar coating loh. Makanya gue bilang ketika lagi pertemuan evaluasi, gue bilang ini penampilan yang buruk. Gue bilang lu jangan bangga. Apalagi yang tracking gue. Siapa yang tracking gue bilang. Maunya apa? Tujuannya biar asik gitu. Gue setelah ngapelain sama Manuel, kayak Manuel makin galak. Enggak, tapi maksud gue ya pas itu sih langsung tegang. Cuman gue akhirnya dengan jokes sih, ya gitu-gitulah. Maksud gue itu gue keselnya satu adalah kenapa gue harus kerja pada saat itu sehingga gue nggak bisa kontrol. Yang kedua, kenapa lu mesti huin di saat itu tuh nggak bagus gitu loh. Dan bahkan yang ngisi musik aja waktu itu lu kan. Gue bilang gila kalau nggak ada si Vincent ini kita kayak nggak ada apa-apa penampilan gitu. Karena apa? Karena sugar coating. Ada orang bikin sesuatu karena di gereja aja dibilang bagus gitu. Gue inget banget pertama kali gue bikin film. Lu inget gak sih pertama kali lu bikin sesuatu, inget gak? Lupa gue. Nggak inget? Lupa gue, nggak inget. Yang Santa Band. Sekarang yang misalnya nih lu penjemin mata lu bayangin lagi tuh perform Santa Band gimana. Lu bayangin tuh kayak gimana Santa Band itu. Apakah lu akan gila Santa Band bagus banget? Mungkin nggak begitu. Pada zamannya mungkin. Kalau gue sekarang mikir Santa Band, aduh kenapa gue bikin band kayak gini? Namanya aja udah Santa Band. Aduh itu sudah pasti isinya orang-orang Kristen. Juga sih. Itu pasti. Ya maksudnya ketika gue bikin film pertama gue dan ditampilkan di gereja, feedbacknya semua positif. Tapi ada satu orang yang kasih tau gue gini, hampering gue, Manuel filmnya bagus, tapi ceritanya kurang dalam. Terus pengambilan gambarnya juga kurang menarik. Itu yang benar menurut gue. Iya, itu yang benar. Kasih tahu mana yang nggak enak, mana yang enak gitu loh. Jadi kita bisa kembangin. Kalau orang datang, bagus kok filmnya, mantap. Di kepala gue, wah mantap film gue bagus nih. Oke. Kedepannya gue bikin kayak gini aja nih. Kita kemana-mana gue. Jadi kayak semacam sesuai standar. Standar lu, gue bikin kayak gini lagi. Betul. Tapi kalau misalkan kasih tau gue, man ini salah, harusnya begini. Jadi gue tahu dong. Itu kalau. At least lu appreciate dulu, baru lu koreksi. Itu bener sih menurut gue. Daripada lu selalu appreciate Manuel mantap. Vincent betotan bassnya meredam ke dalam hati. Padahal dia pakai headset nggak dengar apa-apa. Ada juga yang kayak gitu kan. Rese kadang-kadang kayak gitu. Itu bahaya sih. Kita ngomong gereja kan ya. Berarti logikanya kemungkinan orang hidup dari gereja bisa nggak? Mungkin ini nih. Ada nggak kemungkinannya? Ada. Jadi full cuma di gereja doang untuk pemusik ya? Ada. Tapi kan kalau gue mindset gue, puji Tuhannya dulu gue bermula pelayanan tuh sekolah minggu di gereja Pantai Kosta. Gue potong dulu sebentar. Gue inget banget Vincent pernah ngomong ini ke gue. Kita harus peka sebelum dapat PK. Gue inget banget kata-kata itu. Kita harus peka sebelum dapat PK. Gue inget banget SMA 2 gue dia berarti lagi baru lulus sekolah. Jadi itu bahas tentang PK. Tapi lu bilang orang ya gitulah. Coba lanjutin dulu. Ya intinya bagusnya puji Tuhannya gue dulu pelayanan di sebuah gereja kecil, ibaratnya kayak gerejanya bokap nyokap gue dulu belum nikah, masih pacaran. Yang emang dari dulu tiap kali pelayanan tuh nggak ada PK. Jadi kayak gue bersyukurnya gue ditempa lewatin proses kayak gitu. Oke, gue pelayanan, gak usah lihat PK, gue usah PK. Yaudah gue jalanin aja pelayanan. Dan akhirnya pertama kali gue pelayanan di UK hari Sabtu, gue baru tahu dapat PK tuh setelah, biasanya kan kalau Youth Sabtu UK lah, kita selesai pelayanan Sabtu sebelum Minggu, selesai pelayanan tuh pasti makan. Sabtu sebelum Minggu lah Cen. Sabtu sebelum pindah hari Minggu. Oh iya, oke. selesai pelayanan tuh pasti kita makan, inget gak? Nah itu kenapa pemusik gak pernah bayar. Jadi waktu zamannya gue, Brian, Bernard, Becky, CDP,
Makan tuh pelayanan ternyata TK-nya disimpan CDP buat kita fellowship. Karena waktu itu mungkin karena kita masih muda, masih sekolah, jadi takutnya pakai duitnya nggak benar, jadi disimpan buat. Kredit nggak benar tuh gimana maksudnya? Maksudnya boros, jajan. Terbalik mungkin kasih duitnya apa gimana? Sama aja ya belakangnya. Jadi kayak, oh ternyata dapat PK tuh kayak gini. Tapi ya bersyukurnya setelah mulai pelayanan gue dapat PK, itu nggak berubah mindset gue harus cari pelayanan yang dapat PK nih. Karena gue dari dulu udah terbiasa di proses pelayanan tanpa PK. Even orang ngajakin gue pelayanan nggak ada PK nih, apa-apa, nggak masalah gue. Kecuali sekuler, baca. Anti project thank you, kebaca harusnya. Nah, kalau sekuler saya juga beli bajunya. Nah, kalau sekuler gue wajar pasang harga, karena kan ibaratnya gue main musik, gue nggak mau ngandelin PK kan, gue nggak mau. Ya berkat dari Tuhan lah, masa Tuhan nggak pelihara sih. Yang gue kejar tuh bukan PK kalau gue pelayanan. Gue pelayanan mau balikin talenta yang udah Tuhan kasih ke gue, mau balikin ke dia. Tapi kalau misalnya gini, gue balikin. Kalau misalnya kerjaan lo berarti sekarang full musisi kan? Katakanlah kerjaan lo full musisi ini, tiba-tiba gereja meminta lo untuk main full. Tapi lo nggak tahu dibayar atau enggak. Gimana? Lo akan ambil atau enggak? Ambil. Tapi memakan, katakan lagi nih, misalnya lu udah oke sama project A, B, C tanggal sekian jam sekian, terus gereja minta untuk lu main di jam yang sama, hari yang sama, jadi lu harus nge-cut itu, lu harus korbanin itu dan lu main di buat gereja, gimana? Itu konteksnya beda sih man menurut gua. Kalau dari sisi gua, misalnya gua tanggal segini udah dapat sekuler nih. Terus tiba-tiba dong berarti kan. Tiba-tiba berarti dengan waktu yang cukup mepet. Minta tolong gue pelayanan yang kemungkinan gak ada PK. Gue bukan yang gak mau ambil karena duit. Tapi gue udah komit sama satu yang ini nih. Kalau misalnya gue tiba-tiba mendadak bilang gak bisa, otomatis nama gue jadi jelek. Dan belum tentu dapat pengganti gampang. Yang gue pikirin sih ke situ. Jadi gue akan tetap, walaupun kita balik posisinya ya, misalnya. Walaupun kita balik, misalnya jangan kan sekuler deh pelayanan nih, dua-duanya nih nggak ada PK nih. Yang ini udah duluan, gue nggak akan lepas yang ini. Karena ya buat gue yang udah gue okein duluan, ya itu yang gue duluin. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!